Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya berhenti semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat mengajar spektakuler, yaitu pengajian minggu ini. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada terakhir. Jadi begini Pak ceritanya Pak. Ini kalau gak mengikuti dari awal ya ora paham ya kan. Kan ceritanya malaikat ini bawa amal-amal hamba. Nah sekarang ini Pak, malaikat bawa amal-amal juga. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Wa tas'udul malhal hafadatu bi amalil abdi min salatin. Wah ini sudah lulus, langit pertama lulus, langit kedua lulus, langit sudah ini anggap aja langit terakhir. Masalah saya ada acara lagi, jadi saya mau cepat-cepat ya. Malaikat bawa ini amal. Apaan tuh? Min sholatin. Waduh, sholatnya Masya Allah. Wa zakatin, zakatnya, puasanya, hajinya, dan umrohnya. Wa husnul khuluq, ahlaknya, diamnya, dzikirnya lillahi ta'ala. Pokoknya keren-keren deh amalnya. Diiring-iring amal ini sama malaikat, iring-iring sampai mentok langit ketujuh. Itulah misteri di balik angka 7 ono apa di balik angka 7 itu. Ini Pak, berarti ini hamba yang keren karena 7 pintu langit dia lolos. Tapi mentok ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yaqta'u bihi al-hujub kullaha ilallahi ta'ala. Mentok di hadapan Allah Ta'ala. Jadi semuanya lulus semua. Fayakifu baina yadaihi, berada di depan hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan yang amal luar biasa tadi yang sampai lulus langit ketujuh. Tapi fayaqulullahu ta'ala, lah malaikat gak ngerti Pak. Malaikat itu hanya tahu yang cetha welo-welo. Kalau enggak cetha welo-welo, malaikat gak tahu. Makanya itu saya gak ngajari kalau mau transaksi barang-barang yang haram di WC Pak. Malaikatnya gak tahu, gak masuk situ masalahnya. Lah iya. Itu. Jadi transaksi, kenapa orang kok banyak transaksi di kamar mandi? Karena malaikatnya gak tahu. Gak kecatat. Itu maksudnya. Nah, iya. Nah nanti Allah Ta'ala yang ngelaporin. Ini loh. Mungkin di kamar mandi berzikir. Hatinya doang. Hatinya. Kalau mulutnya gak boleh. Keluar nih bau yang wangi. Kandani. Itu junub. Gak ada malaikat dekat Pak. Makanya orang kuno kalau maaf sudah saya katakan. Kalau habis berhubungan dia cepat mandi. Gak nunggu pagi. Kenapa? Bukannya gak boleh nunggu pagi, barangkali mau imbuh, kan ya begitu Mas. Cuma masalahnya kalau dia nazar, ini kasihan, apalagi gak ada orang sendirian. Malaikatnya pada
3 orang yang tidak didekati malaikat di antara 3 orang al-junub. Jadi kalau sendirian naza, yang datang memedi. Ya, baik yang kecil-kecil namanya dedemit maupun yang sudah aki-aki namanya dedengkot ini Pak. Semua pada datang, malaikatnya gak mendekatin. Dikhawatirkan suul khotimah, makanya gak ada yang nuntun begitu, ceritanya begitu Pak. Kita lanjutkan sini. Antum al-hafadhah. Allah Ta'ala bilang sama malaikatnya, kamu hanya tugas kamu jaga ala amalin abdi, atas amal hamba-hambaku. Lihat kata Allah Ta'ala, kamu kepada malaikat-malaikat yang ngiring-ngiring tadi, kamu tugas kamu jaga amal hambaku wa anar raqib ala ma fi qalbi, tapi aku tahu apa yang sebenarnya dalam hatinya. Loh itu loh Pak. Ini masalahnya. Innahu lam yuridni bihadzal amal. Aslinya orang ini lah kagak ikhlas ceritanya, kagak tulus. Ini malaikat gak terdeteksi. Karena malaikat hanya mencatat yang dohir-dohir saja. Nah, ini orang tidak tulus. Jadi ketulusan itu. Tadi malam ini Pak ada maulid di Masjid An-Nur Jatimulya. Ini maulid pertama dalam Nusantara. Karena ini belum maulid. Baru tanggal 28, 27 Safar. Nah itu kiainya ngomongin masalah kitab hikam. Nah di kitab hikam itu ada kata-kata al-amar suwarun dohiron. Amal-amal hamba-hamba ini hanya gambaran dohir. Rohnya itu ikhlas. Wa arwahu ikhlas. Jadi maksudnya apa? Semua amal yang dikerjakan seorang hamba, kalau tidak ada dasar ketulusan lillah, itu ora ono gunane. Itu loh maksudnya. Iya gak ada gunanya. Imam Ghazali rahimahumullah, siapa yang nggak tahu, Shahibul Ihya Ulumuddin, apa diceritakan akhir kalimat akhir umurnya menjelang kematiannya, alaika bil ikhlas, alaika bil ikhlas. Tulus, kalau nggak tulus buyar. Lah tulus ini memang sulit Pak, sulit. Ikhlas tuh sulit. Barang siapa orang sholat duha pengen mengharap rezekinya lancar, atau ngamalin surat Waqiah kepengen rezekinya juga lancar, itu dia nggak tulus. Padahal ada dalilnya. Loh, ada dalilnya. Barang siapa ada sahabat mau mati cengop-cengop, mau meninggal cengop-cengop, sahabat satunya datang. Apa yang kamu keluhkan? Nih duit 1 koper. Ora, lo ndak mau Pak. Loh ini bukan untuk kamu, tapi untuk anak-anakmu setelah kematianmu. Kan begitu. Oh, kalau masalah duit saya tenang, karena saya mendengar baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca Waqiah setiap malam, lam tusibhul faqr, tidak akan tertimpa kemiskinan. Lah Bapak kalau mau mengamalin hadis ini baca aja lillah, jangan diniati baca supaya rezekinya lancar. Nah itu masalahnya. Ini bahkan ada dalilnya jelas, tapi tetap lillah, bukan lancar fulusan supaya fulusnya lancar. Loh, sampai segitunya Pak, sulit. Nah kata Allah Ta'ala di sini, wa inna ma arada bihi ghairi, tapi dia ini beramal bukan untukku tapi yang lain. Ada embel-embel, baik embel-embel itu keinginan keduniaan maupun keakhiratan. Loh, sampai segitunya Pak. Fa alaihi la'nati, maka atasnya adalah kutukanku. Fataqulul malaikatu kulluha, malaikat itu semuanya mengatakan alaihi la'natuk wa la'natuna, atas dia kutukanmu ya Allah dan kutukan kita semua, kita para malaikat. Loh Pak, semua langit dan bumi ikut mengutuk. Jadi Pak, semua ini apa kata Rabbul Alamin? Yang bisa diandelin cuma Rabbul Alamin, selain itu gak bisa. Bapak kalau baca Quran surat Duhan, di situ di surat Duhan Allah Ta'ala menceritakan kematian Fir'aun. Di situ ada kata-kata qala ta'ala fama bakat alaihimus sama. Fama bakat alaihimus sama. Kematian Fir'aun, langit pun orang nangis seakan-akan nyukuri.
Jadi kalau Rabbul Alamin mencintai seseorang hamba, semuanya cinta. Tapi kalau Allah Ta'ala benci seorang hamba, semuanya benci. Fama bakat alaihimus sama. Jadi ketika Fir'aun tenggelam, itu langit gak nangis. Maksudnya apa? Nyukurin, seneng. Loh Pak, seneng. Sama dengan kita-kita nih. Tergantung kita-kita nih. Orang mati itu antara dua. Kalau gak mustare ya mustaro. Tahu mustare? Mustare itu artinya istirahat. Kalau mustaro diistirahatkan. Jadi kalau ada gento mati, raja begal mati, seneng nggak? Seneng, aman kita. Ini ada WA kemarin bersebar. Kalau nggak penting-penting, jangan melewati Cipete Raya. Iya bener. Terus mana itu? Lah itu kan jalur saya tiap malam, hampir tiap malam saya ke Sumur Batu. Cipete Raya, Mustika, lah itu jalur kita Pak. Terus apakah ada WA itu saya gak lewat situ? Ya tetap lewat situ. Terus mau lewat mana lagi? Wong itu jalannya. Itu masalahnya di situ. Begal sekarang raja begal mati, yang biasa begal di Cipete Raya, begalnya mati, seneng nggak? Ya seneng. Itu namanya mustaroh. Orangnya diistirahatkan. Kalau orang soleh mati, namanya mustare, dia istirahat dari kecapean ibadah. Dalam kubur kipas-kipas sama megang remote, kan ya begitu. Loh, kalau raja begal yang mati kita seneng, aman, Cipete Raya aman, Mustika aman, Pedurenan aman, Sumur Batu aman, kan ya begitu. Kan ceritanya begitu Pak. Jadi yang bisa diandelin cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya gak bisa diandelin. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah senang sama seorang, semua senang. Makanya begitu Allah Ta'ala melaknat, malaikat melaknat, dan juga langit dan bumi ikut melaknat itu Pak. Apa kesimpulannya? Sudah bisa disimpulkan. Kan saya ada acara lagi. Yang bisa diandelin cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya gak bisa diandelin. Kenapa? Loh iya yang punya kuasa. Nih Pak, ini rahasia Pak. Rahasia yang belum pernah terkuak sejak 2000 tahun yang lalu. Loh, memang 2000 tahun yang lalu ada apa? Enggak ada apa-apa, biasa aja. Lihat bandingannya, bedanya. Sama-sama Rasul ini ya. Sama-sama Rasul, sama-sama ulul azmi. Tapi bedanya Pak, dalam ngandelin siapa ini? Pak, sama-sama kesusahan. Nabi Musa alaihissalam susah, Nabi Muhammad susah, tapi sama-sama susah. Beda kata. Kita lihat nih, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, nggak ada jalan lagi kecuali menghadapi laut. Ya kan? Gelem ora gelem, kudu gelem. Bani Israel umatnya yang cerewet bilang, ya Nabi Musa, bagaimana ini kamu ngajak kami, kamu ngajak kita lewat sini, sekarang di depan kita laut. Lihat, buka surat Toha. Ya, apa kata Nabi Musa? Inna ma'i Rabbi sayahdin. Lihat, inna ma'i Rabbi sayahdin, artinya bersamaku Tuhanku. Ya. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad SAW. Karena tanggal 29 Maulid di sini saya gak hadir, jadi saya bawa oleh-oleh ini. Nabi Muhammad juga dalam kesusahan, dikejar-kejar, keweden, ya namanya manusia. Ya, sebenarnya gak takut. Tapi lihat kata-katanya di dalam gua. La tahzan, innallaha ma'ana. Apa bedanya kalimat ini? Artinya Allah bersama kita. Bedanya apa? Kalau Nabi Musa ngandali dirinya, inna ma'i Robbi, Robnya diakhirkan. Robnya diakhirkan Pak. Inna ma'i Robbi sayahdin, bersamaku Tuhanku. Tapi Nabi Muhammad, innallah ma'ana, Tuhannya yang diantarkan. Allah Ta'ala dia yang bisa dipegang. Loh ini loh Pak, bedanya sama-sama Rasul, sama-sama ulul azmi. Saya ulangi lagi kalimat Nabi Musa, inna ma'i Robbi, bersamaku Tuhanku. Dirinya disebut dulu, baru Allah.
Tapi Nabi Muhammad, innallaha la tahzan, innallaha ma'ana. Allah disebut dulu, baru dirinya. Ini adab yang luar biasa. Loh, ini mendalam kalimatnya, maka jangan ngandelin diri sendiri. Yang mau bisa diandelin cuma Rabbul Alamin. Nggak bisa ngandelin petete, kemelinti, kementos, wah gak dapat apa-apa. Loh iya, ini buktinya. Saya ulangi lagi sekali lagi, karena tanggal 29 Oktober saya tidak hadir. Loh kenapa? Punya acara dewek, itu masalahnya. Inna ma'i Robbi saya hadir. Bersamaku, dirinya disebut dulu. Baru Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad, la tahzan, innallaha ma'ana. Allah disebut dulu Pak. Kenapa? Ini etika, sama-sama seorang Nabi tapi etikanya berbeda. Nah, karena yang bisa diandelin cuma Allah Ta'ala. Oleh karena itu, demikianlah pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.